Oke, minggu ini kita ketemu lagi di persamaan diopentin. Jadi persamaan diopentin ini persamaan linear dua variabel bisa juga lebih dengan solusinya bilangan bulat. Bilangan bulatnya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, kita mulai sekarang. Jadi diopentin ini sebetulnya matematikawan zaman tahun 250 Masehi kalau tidak salah, tidak banyak kehidupan pribadi yang dia explore, tetapi satu-satunya yang memang ada diceritakan tentang kehidupan pribadinya ini statement atau epigram tulisan yang ada di batu nisannya. Jadi tulisan di batu nisan itu kan biasanya meninggal pada usia berapa, dia nggak langsung eksplisit menunjukkan usianya berapa, tapi dalam bentuk teka-teki seperti ini. Jadi dia meninggal itu ketika si anaknya katanya seperenam usia anaknya itu seperenam dari usia hidupnya. Kemudian his birth grew after 1/12 atau lebih katanya dan seterusnya. Jadi ini kalau misal diselesaikan nanti kita terjemahkan, kita dapat sebuah persamaan dalam satu variabel di mana variabelnya itu adalah usianya si Diopantus itu sendiri gitu. Nah, ini tentang sejarah asal muasal dari persamaan diopentin. Jadi diopentin ini memang mengenang Diopantus itu yang kita kenal sekarang sebagai bapak aritmatika ya, sebetulnya aritmatika di matematika itu. Jadi solusi-solusi yang ada di persamaan. Kalau misal kita dulu pernah belajar sistem persamaan linear, satu variabel, dua variabel, tetapi solusinya itu bilangan real. Nah, kalau yang Diopantus ini lebih khusus di solusi-solusi yang memang bilangan bulat. Jadi kalau misal bilangan bulat memang yang real problem itu kan biasanya nggak ada beli apel 1,5 apel satu buah setengah apel misalkan. Jadi real world dunia yang solusi bulat ini dunia-dunia yang memang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Makanya dipelajari sama Diopentin masuknya di aritmetika. Aritmetika itu kan biasanya kategori-kategori permasalahan yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Diopentin itu sendiri yang paling banyak diketahui bentuknya seperti ini. Jadi dua variabel ini. Tapi selain itu bisa juga 3 variabel dan lain sebagainya. Tapi dia harus punya solusi bilangan bulat. Nah, yang mau kita pelajari sekarang adalah diopentin yang dua variabel AX ditambah BY sama dengan C. Si ABC-nya ini bilangan bulat yang memang diketahui. Yang nantinya kita mau cari tahu berapa X dan berapa Y yang memungkinkan persamaan ini terpenuhi gitu. Dan AB-nya tidak boleh 0, karena kalau misal 0 dia sudah bukan lagi persamaan diopentin gitu. Nah, nanti solusinya itu harus bilangan bulat. Katakanlah X0 dan Y0. Jadi X0, Y0 ini nanti kalau misal kita substitusi dia akan memenuhi persamaan AX plus BY sama dengan C itu. Kita lihat contohnya. Di sini ada 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Kemudian kalau misal kita gunakan algoritma Euclidean yang kemarin ya, kita bisa peroleh seperti ini. 3 kali 4 ditambah 6 kali 1. Ini kan 18. Berarti X0-nya 4, Y0-nya 1. Atau bisa juga kita peroleh 18 itu dari 3 kali negatif 6 ditambah 6 kali 6. Ini juga 18. Berarti yang memenuhi 3X ditambah 6Y itu negatif 6 dan 6. Atau kita bisa juga mencarinya 18 dari 3X ditambah 6Y itu 3 kali 10 ditambah 6 kali negatif 2. Berarti X0-nya 10, Y0-nya adalah negatif 2. Artinya apa? Artinya nilai X0, Y0 itu tidak hanya satu, tetapi bisa beberapa gitu. Tidak tunggal nilainya, tapi bisa beberapa. Jadi persamaan diopentin ini memiliki solusi yang memang tidak tunggal, bisa beberapa, tergantung nanti kasusnya seperti apa gitu yang diminta. Nanti biasanya dia memiliki solusi khusus dan solusi
seluruh solusi itu tergantung dari kasusnya apa. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, si persamaan diopentin ini, dia akan memiliki solusi katanya, jika dan hanya jika D-nya itu membagi C. D ini sendiri adalah GCD-nya dari AB. Jadi kalau misalkan FPB dari AB ini ada, katakanlah D, dan D-nya itu membagi si C ini, maka persamaan ini pasti memiliki solusi. Gitu. Buktinya apa? Dari sini, dari pernyataan ini kita lihat nih buktinya. Kan kalau jika dan hanya jika kita sering bahas ya, kalau pembuktian jika dan hanya jika itu harus dua arah ya, dari kiri ke kanan atau dari sebaliknya. Sekarang kita lihat dari kiri ke kanan dulu. Kirinya yang jadi diketahui, berarti AX plus BY sama dengan C-nya ini memiliki solusi, diketahuinya itu ya. Kita punya persamaan diopentin dan dia memiliki solusi. Misal kita ambil D. D ini adalah GCD-nya dari AB. Karena D GCD-nya AB berarti D nanti membagi A dan D juga membagi B. Jadi nanti nggak ada sisa sama sekali karena dia GCD gitu ya. Atau FPB atau faktor persekutuan terbesarnya. Dengan kata lain, karena ini membagi, itu kan si D membagi A, si A ini merupakan kelipatan dari D. Dan B juga kelipatan dari D gitu. Katakanlah kelipatannya itu DR dengan DSS dan R-nya ini bilangan bulat. Ini dari sini ya, kenapa dia bisa dibilang kelipatan. Kan D membagi habis A atau A itu bisa dibagi habis oleh D. Artinya A ini adalah kelipatan D. D-nya bisa kita kalikan dengan bilangan bulat R. Katakanlah begitu pun dengan D. Nah, karena solusi yang tadi AX plus BY sama dengan C itu ada, katakanlah solusinya itu adalah X0, Y0. Berarti nanti X0, Y0 ini akan memenuhi persamaan diopentinnya itu. AX0 ditambah BY0 itu akan sama dengan C. Dengan demikian, si A-nya kan tadi kelipatan dari D. Kita sebut dia sebagai D kali R. B-nya itu kelipatan dari D juga, D kali S. Jadi yang ini, yang AX0 plus BY0 sama dengan C itu kita bisa tulis sebagai DRX0, si A-nya kita substitusi dengan A yang kelipatan D itu tadi, dan si B-nya itu kita substitusi juga dengan kelipatan D tadi. Jadi D, kalau misal kita distribusikan dikali Rx0 plus Sy0 sama dengan C. Ini menandakan si C ini kelipatan dari D juga. Artinya apa? Kalau C-nya kelipatan dari D, berarti D membagi C. Terbukti kan? D membagi C. Kita ambil tadi D-nya adalah GCD-nya AB. Gitu. Nah, yang sebaliknya dari sini, dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Diketahui D membagi C. D-nya sama dengan GCD AB. Sekarang kita lihat nih, D membagi C. Berarti C-nya ini adalah kelipatan dari D. Katakanlah DT gitu. T-nya suatu bilangan bulat, jadi kelipatan dari D. D dikalikan bilangan bulat T di sini. Nah, kata teorema 2.3, kalau kita punya GCD AB, berarti nanti si AB-nya ini kita bisa tulis sebagai kombinasi liniernya gitu dari D gitu. Jadi teorema 2.3 kan dulu kalau GCD AB-nya sama dengan D, maka AX ditambah BY sama dengan D. Kita bisa tulis dia sebagai kombinasi linier dari A dan B. Nah, katakanlah sekarang kombinasi liniernya itu D itu adalah AX0 ditambah BY0. Untuk suatu X0 dan Y0 itu bilangan bulat. Teorema 2.3 juga dulu gitu kan ya, X dan Y-nya harus bilangan bulat. Sekarang perhatikan, kalau D-nya sama dengan AX0 ditambah BY0, kita kalikan misalkan kedua ruas ini dengan T, maka kita dapat persamaan ini. DT akan sama dengan AX0 ditambah BY0 kali T. Sekarang kita distribusi. DT itu sendiri tadi kan sama dengan C ya. Berarti C akan sama dengan A kali TX0 B kali T0. Ini distribusi biasa. AX0 kali T jadi ATX0
BY0 kali T jadi BTY0. Saya coba distribusikan A-nya sendiri, kemudian kok distribusi asosiasikan A-nya jadi sendiri, TX0, kemudian B, TY0. Ini kalau misal kita lihat, ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Katakanlah ini sama dengan X yang TX0, TY0 itu sama dengan Y. Berarti C ini merupakan kombinasi linier dari X dan Y. Gitu. Dan ini memiliki solusi. Begitu. Apa solusinya? Ya ini tadi, gitu ya. Jadi terbukti. Nah, sekarang kita lihat teorema 2.9. Dari teorema 2.9 itu ada kelanjutannya. Kalau dia memiliki solusi yang tadi, katakanlah memiliki solusi jika D membagi C. Nah, jika X0 dan jadi kelanjutannya ya, X0 dan Y0 adalah solusi khusus dari persamaan tersebut, maka seluruh solusi lain yang diberikan, jadi ada solusi lain, seluruh solusi lain diberikan oleh apa? Solusi lainnya ini X0 ditambah B per DT dan Y itu adalah Y0 dikurangi A per DT. Jadi di awal kan kita bilang X0 dan Y0 itu nggak cuma satu, tapi bisa beberapa. Nah, yang beberapa yang lainnya itu diberikan oleh formula ini. Gitu. Kalau tadi kan kita coba-coba ya yang di slide ke pertama sekali sebelum ke solusi, ke slide yang ini gitu. Nah, pembuktiannya bagaimana? Misal nih, ada solusi lain, katakanlah X aksen. Tadi kan kita punya solusi khususnya itu X0, Y0. Kita mau buktikan ada solusi lain. Dan kita mau cari tahu gimana cara mencari solusi lainnya itu. Katakanlah X aksen dan Y aksen adalah solusi lain. Artinya apa? Si X aksen kalau dikali A plus BY aksen, ini akan sama dengan C. Berarti ini juga akan sama dengan AX0 ditambah BY0. Kalau misal kita satu ruaskan ini dengan ini ya, dua persamaan ini, fokusnya di AX0 plus AX aksen, BY aksen, ini kita bisa tulis sebagai AX aksen min X0 sama dengan BY0 Y aksen. Kalau misal saya coba jelaskan dengan tulisan, mungkin begini. Jadi kita fokusnya di ini. AX0 ditambah BY0 sama dengan AX aksen ditambah BY aksen. Jadi si AX-nya kita satukan, AX aksen kurangi AX0. Kemudian yang BY-nya kita satukan juga. Berarti BY0 kurangi BY aksen. Nah, yang ini kalau misal kalau yang ini kalau misal kita distribusikan jadilah persamaan ini. Gitu. Kemudian kata teorema 2.4 corollary yang satunya itu, kalau kita punya D yang merupakan GCD dari AB, maka nanti GCD A per D dengan B per D itu sama dengan 1, kata corollary yang teorema 2.4 yang dulu kita pernah pelajari. Dengan kata lain, A per D dan B per D itu adalah relatif prima. Kemarin kan yang punya GCD-nya 1, itu adalah dua bilangan yang relatif prima. Dulu kita pernah pelajari itu. Padahal karena si D ini adalah GCD AB, dan kita tahu kalau dia GCD AB berarti si A-nya itu mesti kelipatan dari D. Itu kan ya, katakanlah tadi di awal kita bilang A-nya itu adalah D kali R. Berarti R ini akan sama dengan A per D gitu kan. Berarti B juga kelipatan dari D. Tadi kan kita ambil kelipatan D untuk B ini adalah DS. Sehingga S ini kita bisa tulis sebagai B per D. Ini koma ya, bukan aksen. Nah, dengan demikian, karena si R-nya A per D, S-nya itu B per D, R dan S ini, tadi kan A
per D dengan B per D relatif prima. Padahal A per D dengan B per D itu adalah R dan S itu sendiri. Berarti RS ini adalah relatif prima gitu. Sekarang perhatikan lagi ke yang ini lagi. Nih, yang tadi kita kotakin di atas. Nih. Tadi kita punya AX aksen dikurangi X0 sama dengan BY0 dikurangi Y aksen. Padahal A itu sendiri adalah DR dan B itu sendiri adalah DS. Berarti kalau misal dari sini kita bisa dapat RX aksen X0 sama dengan SY0Y aksen. RS-nya relatif prima. Artinya apa? Si GCD RS-nya itu sama dengan 1. Lihat ini. Ini kan bisa kita bilang R itu kelipatannya dari S atau S itu kelipatannya dari R. Terus RS-nya itu sendiri adalah relatif prima. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Kata Euclid lemma atau lemma Euclid yang dulu kita pernah pelajari, berarti si R ini karena dia relatif prima ya, akan membagi habis Y0 dengan Y aksen gitu. Dengan kata lain apa? Y0 kurangi Y aksen ini kita bisa tulis sebagai kelipatannya dari R. Katakanlah R T. T-nya itu berarti suatu bilangan bulat. Nah, kalau kita coba apa namanya? Pindah ruasan nih, berarti Y aksen ini akan sama dengan Y0 dikurangi dengan RT. Padahal R-nya itu sendiri adalah A per D. Berarti Y aksen itu akan sama dengan Y0 dikurangi A per DT. Berarti solusi lainnya ini. Kita dapat nih untuk yang Y. Terbukti ya. Sekarang kita lihat yang X. Sama halnya dengan tadi. Sekarang kita anggap kalau kita tadi kan kita memandangnya R itu membagi S. Sekarang S itu akan membagi R juga karena kan ini keduanya R X aksen X0, S, Y0, Y aksen kita bisa pandang dari kiri ke kanan, kita juga bisa lihat dari kanan ke kiri. Nah, prosesnya sama seperti tadi. Ini GCD-RS-nya 1. Kata Euclid lemma, kalau GCD-RS-nya sama dengan 1, maka si S ini juga pasti akan membagi habis X aksen X0 gitu. Dengan kata lain, si X aksen X0 ini merupakan kelipatan dari S itu sendiri. Katakanlah kelipatannya si S ini dikalikan dengan T bilangan bulat. Kan yang pentingnya kelipatan S-nya itu ya. T-nya bilangan bulat bisa berapapun itu. Jadi bisa sama sebetulnya simbol indeksnya. Apa? Simbol bilangan bulatnya T dengan yang tadi. Kalau begitu, X aksen ini sama dengan X0 ditambah ST. Padahal S-nya itu sendiri tadi adalah B per D. Sehingga kita dapat solusi lainnya itu untuk persamaan diopentin X0 plus B per D T. Untuk T-nya suatu bilangan bulat. Nah, ini. Kita bisa tunjukkan, benar tidak sih, betul tidak sih, dua solusi lain ini adalah solusi dari persamaan diopentin. Coba saja substitusikan ke AX ke sini. Ya, si X aksennya kalikan A, terus Y aksennya kalikan dengan B. Kalau kita kalikan, kita dapat ini. Dan hasilnya adalah C, persamaan diopentin yang tadi. Hasil C ini kan hasil yang tadi kita punya di awal. AX plus BY sama dengan C. Ini C, ini juga C. Jadi kalau misal kita ambil X-nya sebagai itu, Y-nya sebagai itu, hasilnya juga sama-sama C. Jadi memang bentuk ini, bentuk X0 plus B per DT dan Y0 kurangi A per DT ini adalah solusi lain dari persamaan diopentin. Ini kata teorema 2.9. Sekarang kita lihat contohnya. Kita punya persamaan diopentin seperti ini. 172X ditambah 20Y sama dengan 1000. Kita mau tentukan
seluruh solusi dari persamaan diopentin itu. Kan kalau misal satu solusi mungkin mudah ya carinya. 172 kali berapa ditambah 20 kali berapa sama dengan 1000. Tinggal coba-coba aja satu-satu. Bisa kita temukan solusinya. Tapi ada kita bisa pakai algoritma kombinasi Euclidean yang sudah pernah kita pelajari. Kita lihat pertama, cari dulu. Tadi kata teorema kan cari dulu GCD-nya. GCD AB-nya berapa? GCD AB-nya nyarinya pakai yang algoritma Euclidean, jangan pakai pohon faktor. Nanti kebanyakan pakai bikin pohon faktornya. Algoritma Euclidean-nya ingat lagi bahwa untuk mencari GCD kita cari 172 ini 20 kali berapa sih? Ada sisa berapa sih? Gitu kan ya. 172 ini kan 8 kali 20, bersisa 12. Lalu kalau misalnya masih bersisa, 20-nya ini bagi lagi sama 12. 20 ini 12 kali berapa sih? Berarti 12 kali 1, tapi masih ada sisa 8 gitu. Nah, ini karena masih ada sisa, si 12 ini bagi lagi dengan 8. 12 ini 8 kali berapa sih? 8 kali 1. Tapi masih bersisa juga 4. Nah, lanjut lagi. 8 ini bagi 4. Ternyata 8 itu 2 kali 4. Belum, sudah tidak bersisa. Berarti artinya apa? Si 4 ini adalah GCD-nya dari 172 dan 20 gitu. Jadi dari sini kita dapat GCD 172 20 itu adalah 4. Nah, dulu di teorema berapa tadi? 2.4 ya kalau radinya. 2.3 kalau nggak salah. Kalau kita punya GCD ini, maka kita bisa tulis GCD ini sebagai kombinasi linearnya dari A, B gitu. Jadi si apa namanya 172x ditambah 20y itu bisa sama dengan 4. Ini teorema 2.3. Nah, berapa sih nilai x dan y yang memenuhi ini? Dulu kita di algoritma Euclidean bisa cari, bisa coba-coba, bisa juga menggunakan kebalikannya dari Euclidean ya. Dari sini 4 nih. 4 ini sama dengan 12 dikurangi 8. Jadi dari yang ini, baris ini nih, sisa terakhir 4. Padahal 8 itu sendiri adalah 8 ini, kalau bisa kita lihat 20 dikurangi dengan 1,1 kali 12. Nah, 8 ini kita bisa tulis 20 dikurangi 1 kali 12, 12. Berarti kalau misal kita lihat 12 dikurangi 20 ditambah 12. 2 kali 12. 12 ini kan sisa juga ya. Sisa di sini. Padahal 12 ini kita bisa tulis sebagai 172 dikurangi ini. 8 kali 20. Berarti 2 kali 172 ditambah ini. Negatif 8 kali 20 dikurangi 20. Nah, ini negatif 8, tapi di sini ada 2, berarti negatif 16. Negatif 16 kurangi 1 kali 20 kan seperti ini, jadi negatif 16 kurangi 1, negatif 17 kali 20. Jadi kita dapat dari sini, X-nya adalah berapa? 2, dan Y-nya adalah negatif 17. Gitu. Jadi sini X yang mungkin untuk solusi ini salah satunya adalah 2 dan Y-nya adalah negatif 17. Sekarang kita mau mencari yang sama dengan 1000. Tadi kan ini untuk sama dengan 4 ya. Kita dapat nilai X seperti ini. Kalau X-nya sama dengan 1000, 4 ini butuh dikalikan berapa sih supaya sama dengan 1000? Berarti kalikan dengan 250. Berarti otomatis persamaan ini semua dikalikan dengan 250. Jadi kiri dan kanan kita kalikan dengan 250. Dapatlah ini. Yes. Salah lagi. Nah,
kita dapat ini masing-masing sebelah kiri kali 250, sebelah kanan juga kali 250. Sehingga kita dapat 1000 sama dengan 500 dikali 172 ditambah ini 250 kali 17 itu 4250 gitu. Jadi kita dapat, oh kalau begitu si X0-nya 500, Y0-nya adalah 425. Kok 400? 4250 negatif. Tapi ini solusi khususnya. Solusi yang lainnya mana? Siapa? Kita bisa gunakan yang tadi teorema 2.9. Berarti solusi lainnya itu adalah X aksen itu tadi. X0 ditambah B per D kali T. X0-nya 500, B-nya ini 20, B itu koefisiennya Y ya, per GCD-nya itu D itu. D itu adalah GCD-nya dari 172 dengan 24. Berarti solusi lainnya kita bisa cari untuk yang X itu adalah 500 ditambah dengan 5T. T-nya bilangan bulat. Kita bisa ambil berapapun T-nya nanti kita lihat. Dan Y aksennya solusi lain untuk Y-nya itu berapa? Berarti Y0 dikurangi A per D kali T. A-nya adalah koefisien X, D-nya itu GCD-nya dari 172 dengan 24, tadi kita sudah cari, dan kita dapat solusi lain untuk Y-nya itu adalah negatif 4250 dikurangi 43, 172 per 4 itu 43 ya, ini negatif semua. Nah, sekarang kalau misal kita dimintanya mencari solusi bilangan bulat yang positif saja. Berarti kalau positif saja si X-nya ini harus positif, Y-nya juga harus positif. Misal ini mah tambahan soalnya ya, diminta solusinya itu bilangan bulat positif. Kalau tidak diminta solusinya bilangan bulat positif, ya ini T-nya bisa berapapun kita ambil. Tetapi kalau misal ada syarat cari bilangan bulat positif, solusi bilangan seluruh solusi, tapi yang positif saja, bilangan bulat positif saja, maka kita bisa lanjut ke langkah ini. Si X-nya yang 500 ditambah 5T ini lebih besar 0, berarti harus positif. Dengan demikian berarti T-nya itu adalah, oh kok ini enggak negatif ya, ini harusnya ada negatifnya ya. T-nya itu negatif, ini ada negatifnya, negatif 100 gitu. Nah, kemudian yang ini negatif 4250 dikurangi 43T ini juga harus positif, harus lebih besar dari 0. Kita dapat dari sini T-nya itu kurang dari negatif 9836 per 43. Ini 4250 dibagi 43 ya, dapatnya segini. Karena nih lihat, yang satu bilang T-nya harus lebih besar dari negatif 100, yang satu lagi kurang dari negatif 98. Berarti bilangan bulat yang ada di antara ini, kalau misal saya tuliskan di dalam garis bilangan, nih, ini negatif 100, ini negatif 98. Yang ini mungkin di sini, ini ada 99, negatif 99. Yang tadi kita dapat T-nya itu batasnya itu 9836 per 43, ada di antara 99 dengan 98 kan ya. Yang positif di antara dua, yang positif, yang bilangan bulat T di antara dua interval, di antara interval ini adalah 99. Jadi kita ambil T-nya itu yang bilangan bulat karena kan disarankan T-nya itu harus bilangan bulat. Berarti T yang mungkin yang memenuhi di sini adalah T yang negatif 99. Negatif 99 ini masukkan untuk mencari X yang lain ke sini. Jadi X yang lainnya itu 5 dan Y yang lainnya itu adalah 7. Jadi selain X yang memenuhi itu 500 dan negatif 4250, ada solusi yang lain. Siapa? 5 dan 7 yang kalau misal kita kalikan hasilnya ini akan 1000 begitu. Ini yang contoh 2.4. Kita lihat berikutnya. Ada koroleri dari teorema 2.9. Apa korolerinya? Kalau GCD AB-nya 1, berarti
X 0 Y 0 ini kan solusi khusus ya. Seluruh solusinya itu jadi nggak lagi upper B atau kok upper B, B per D atau A per D ya, karena D-nya 1. Jadi langsung aja X0 ditambah B kali T, kan tadi di teorema apa tadi? Kalau di teorema 2.9 di bagian ini B per D gitu kan ya. Karena D-nya 1, B per 1 ya ini sama aja dengan B gitu. Begitupun yang untuk Y ini langsung saja. Tadinya kan A per D, karena D-nya 1 ya langsung saja berarti A kali T. T-nya bilangan bulat. Oke, sekarang kita punya contoh 2.5. Ada soal cerita. Ada seorang pelanggan katanya membeli selusin buah-buahan. Jadi dia beli 12 buah-buahan, ada apel, ada jeruk dari 12 itu, dan dia bayar untuk 12 apel, 12 apel. Selusin buah-buahan yang dia beli itu 1,32 dolar atau 132 sen ya kalau ke sen. Jika harga apelnya adalah 3 sen lebih mahal dari harga jeruk, dan apelnya itu yang dia beli lebih banyak dibandingkan dengan jeruk, berapa banyak apel dan berapa banyak jeruk yang dia beli gitu. Misal nih jawabnya nih ya, X itu banyak apel, Y itu banyak jeruk. Kemudian harga jeruk itu dalam sen itu adalah kita misalkan Z. Berarti kita kan tadi diketahuinya ini ya, harga apel dan jeruk keseluruhan. Yang 12 yang 12 buah itu yang selusin itu. Harga apel dan jeruk keseluruhan adalah 1,32 dolar atau 132 sen. Jadi kita buatkan dalam sen. Nah, harga apel keseluruhan dan jeruk itu berarti kan harga jeruk kali banyak jeruk. Ini kan Z kali Y ditambah harga apel kali banyak apel. Harga apelnya berapa? Harga apelnya adalah 3 sen lebih mahal. Berarti kalau misal harga jeruknya Z, harga apelnya adalah Z ditambah 3. Jadi ini harga apel dikalikan dengan banyaknya apel, ditambah harga jeruk dikalikan dengan banyaknya jeruk, ini total yang dia bayar. Total yang dia bayar diketahui adalah 132 sen. Gitu. Nah, dari sini kita dapat, ini tinggal distribusi biasa ya, 3X, kemudian ini ZX ditambah ZY sama dengan 132. Kalau kita distribusikan lagi Z-nya dikeluarkan 3X ditambah Z kali X ditambah Y sama dengan 132. Coba representasi lagi, X ditambah Y itu berarti kan banyak apel dan banyak jeruk yang dia beli. Di sini diketahui kan, dia membeli selusin buah-buahan yang terdiri dari apel dan jeruk. Artinya, kalau banyak apel ditambah dengan banyak jeruk, jadi kalau X ditambahkan dengan Y itu harus sama dengan selusin. Gitu. Ini kita dapat. Jadi persamaan satu adalah ini, 3X ditambah ZX plus Y sama dengan 132. Persamaan 2 dari yang diketahui kita dapat bahwa kalau X ditambah Y itu sama dengan 12. Jadi ini adalah dua unsur yang diketahui di soal. Kita lihat nih, kalau persamaan 1 dan 2 itu kita substitusi, jadi yang 2 ke 1 itu. Ini kan jadinya 3X tambah 12Z. Tadi kan di sini ZX ditambah Y ya, gitu. X ditambah Y-nya jadi 12. Jadi kita dapat ini 3X ditambah 12Z itu sama dengan 132. Kalau kita sederhanakan, X ditambah 4Z itu sama dengan 44. Nah, kita lihat sekarang bagaimana cara menyelesaikannya. Langkahnya sama kayak tadi, cari GCD-nya. Ternyata GCD-nya 1. Oh iya, ini berarti berlaku corollary nantinya. Kalau GCD-nya 1, corollary dari teorema 4.9. Tapi kita sebelum menentukan solusi yang lainnya, kita tentukan dulu si XZ-nya yang bisa memenuhi ini. Kita dapat ternyata ini
X itu kalau misal dikalikan, ini kan 1 kali X ya, biar sama dengan 1, berarti ini 1 dikali negatif 3 ditambah 4 kali 1. Jadi X-nya negatif 3, Z-nya adalah 1. 4 dikurangi 3 kan 1. Nah, solusi yang ini, kalau tadi kita carinya kan agak di contoh sebelumnya kan agak rumit karena memang GCD-nya bukan 1 ya. Kalau ini karena GCD-nya 1, ya kita bisa tentukan dengan mudahnya bahwa X0-nya itu adalah negatif 3, kok X0 belum ke X0 ya. X yang memenuhi kombinasi linear dari GCD itu adalah negatif 3 dan Y-nya itu adalah 1. Sekarang kita kan ingin mengetahui yang ini. Kalau sama dengan 44 gimana? Tadi kan sama dengan 1. Berarti tinggal kalikan saja yang ini dengan 44 gitu. Jadi kita dapat di sini satunya kali 44, yang sebelah kiri, yang kanan juga sama dikalikan dengan 44. Sehingga kita dapat 1 kali 44 kali 3 itu 132, tapi negatif. Kemudian 44 dikali ini kan 1 ya. 1 itu 44. Sehingga kita dapat solusi khususnya X0-nya adalah negatif 132 dan Z0-nya adalah 44. Solusi umumnya atau solusi lainnya apa? Ini berlaku kolorery katanya. Kalau misalkan GCD-nya 1, maka X itu akan sama dengan X0, X yang solusi lain maksudnya ya, kan sama dengan X0 ditambah B kali T. Gitu. B-nya tadi kan 4 ya, B itu adalah ini. B itu adalah 4. Koefisien yang kedua, koefisien yang bukan koefisien X. Kalau misal kita mencari solusi X, berarti yang di sini adalah koefisien yang bukan koefisien X gitu. Dan Z-nya itu berarti Z0 dikurangi A kali T. A-nya 1 gitu. Nah, sekarang apa yang diketahui? Apel itu harus lebih banyak daripada jeruk. Berarti kalau misal kita punya 12 lusin, 12 lusin, satu lusin itu kan 12 ya. Ini kita punya statement ini. Tadi kan banyak apel dengan banyak jeruk itu sama dengan 12. Si X itu harus lebih banyak. Artinya jumlah X ini ya paling besar 12, paling banyak. Karena kan semuanya 12 ya yang dia beli selusin. Dan paling kecil si X itu adalah 6. Tapi jangan sama dengan 6 juga gitu. Karena dia harus lebih banyak gitu. Makanya di sini kita bisa tentukan banyaknya apel itu harus kurang dari 12 atau sama dengan gitu ya. Atau kurang dari 6. Ada di antara ini banyaknya apel tuh. X-nya sendiri siapa? X-nya sendiri adalah negatif 132 plus T. Sehingga dari sini kita dapat T-nya itu kurang dari 36 atau T-nya itu lebih dari 341/2. 34,5. Tuh. Jadi, Bu kok bisa begini? Ya, pandang satu-satu. Ini dulu, terus yang sebelah sini. Maksudnya gimana sih, Bu? Bentar, coba saya clear dulu. Nah, jadi kan ini ada 2 pertidaksamaan sebetulnya ya. Yang ini tuh ada 2 pertidaksamaan. Mana pertidaksamaan yang pertama ini? Pertidaksamaan yang kedua yang mana? Dari sini ke situ. Jadi kalau yang pertama, saya coba di sini ya. Ini 12 lebih besar dari negatif 132 ditambah 4T. Gitu. Kalau misal ini kita
Lanjutkan, ini pindah ruas ke sana kan jadi 100 berapa tuh? 44. Berarti T-nya itu sendiri harus kurang dari 144 dibagi 4. Gitu. Nah, yang satu lagi berarti yang ini sebelahnya 132 ditambah 4T ini lebih besar dari 6. Ini sama dengan berapa? 144 bagi 4 tuh 14, 3, 6. Nah, yang ini solusinya 36. Untuk yang ini solusinya adalah yang 34,5 atau 341/2. Kemudian kita lihat lagi pakai garis bilangan lagi. Ini kan kita punya solusinya 134,5 ya. 34,5, satu lagi itu 36. 36-nya ikut karena kan sama dengan kurang dari. Solusinya ada di antara ini. Kurang dari 36 atau lebih dari 34,5. Yang bilangan bulat di antara itu pada interval itu adalah 35 dan 36. Jadi kita punya 2T. Tuh. T yang pertama adalah 35, boleh dulu, atau 36 dulu, 36. Kalau T-nya 36, kita dapat X-nya itu adalah 12. Jadi kalau misal kita ambil T-nya 36, maka banyak apel yang dia beli adalah 12. Dengan harga setiap apel, harga jeruknya itu adalah 8 sen. Gitu. Berarti kalau harga jeruknya 8 sen, harga apel berapa? 11 sen. Karena kan 8 ditambah 3. 11 kali 12 sama dengan 132. Gitu. Nah, begitupun kalau misal diambil T-nya 35, berarti kemungkinan yang kedua, dia bisa membeli 8 buah apel. Kalau dia beli 8 apel, berarti sisanya dia beli jeruk sebanyak 4 buah. Kalau ini, dia sama sekali nggak beli jeruk. Cuman beli apel saja, yang 12, yang solusi yang pertama. Jadi solusi yang paling mungkin kalau misal memang di soalnya diminta berapa apel dan jeruk yang dibeli, ya ini komposisi 8 dengan 4. 8 untuk apel, jeruknya sebanyak 4. Gitu. Nah, solusi-solusi yang memang terkait dengan matematika di kehidupan sehari-hari, aritmetika ini, solusi bilangan bulatnya bisa dicari dengan persamaan solusi-solusi untuk mencari persamaan Diophantine gitu. Nah, sekarang kita coba yang problem 2.5 bagian 2A, mengulang kembali sedikit ya. Padahal tadi udah juga soalnya sebetulnya. Kita lihat langkah pertama. Kita cari dulu GCD-nya dari 56 dengan 72. Mencarinya dengan algoritma Euclidean. 72 itu 56 kali 1, sisanya berapa? 72 dikurangi 56. Saya pakai kalkulator biar nggak salah lagi. 72 kurangi 56, 16. Ini 16. Kemudian 56 itu 16 kali berapa? 16 kali 2 kali 3. Kali 3 ya. Oke, 48 kali 3. 48 kurangi 56. Oke, kali 3. Terus 56, sisanya 8. Terus di sini 16. 16 itu 8 kali 2. Oke, langsung. Berarti GCD-nya adalah 8. GCD-nya 8, berarti kita bisa cari 56X ditambah 72Y sama dengan 8. Ini dengan cara reverse-nya, kembalikannya tadi. 8 itu 56 dikurangi dengan, ini langkah yang pertama ya. Ini langkah yang kedua.
56 dikurangi berapa tadi? 3 kali 16 dari sini ke sini ya. Ini berarti 56 dikurangi 3 kali 16 itu sendiri adalah 72 kali 1, kok sekali, kurangi 1 kali 56. Nah yang ini. Terus ini berarti 56, 56, ini 3 kali negatif 1, positif 3 ditambah 1, 4 kali 56 dikurangi 3 kali 7, 2. Berarti kita dapat X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah negatif 3. Ini kalau 8. Sekarang kita mau cari solusi untuk yang 40. Berarti 8 itu dikalikan berapa? 8 dikalikan dengan 5 itu akan sama dengan 5 kali 4 kali 5, 6 dikurangi 72 ditambah 72 kali negatif 3. Nah, ini 40 sama dengan 20 kali 5, 6 ditambah 72 kali 5 kali 3, negatif 15. Saya nulisnya kebalik ini, nggak apa-apa lah. Jadi kita dapat X0-nya adalah 20, Y0-nya adalah negatif 15. Berarti sekarang langkah yang keempat. Saya tulis di sini. Langkah yang keempat kita cari X aksen. Itu X0 ditambah A per D kali T. X0-nya 20, A-nya 72 dibagi 8 T. Internetnya jelek ini. T. 72 dibagi 8 itu berapa? 9 ya? 72. Oke. Jadi di sini kita dapat si X0-nya itu 20 ditambah 9 T. Oke. Clear aja dulu ya. 20 ditambah 9 T. Yang Y-nya di sini aja lah. Y aksennya itu adalah berapa? Berarti Y0 negatif 15 dikurangi dengan, kalau tadi A sih, ini harusnya B ya, saya tulisnya B tapi di sini A. A per berarti 56 per 8 T negatif 15, 56 dikurangi 56 dibagi 8 itu 7 T. Nah, berarti solusi lainnya yang pertama adalah 20 ditambah 9T, yang satu lagi negatif 15 dikurangi 7T. Ini nggak ada minta dia harus positif gitu. Jadi ini solusinya bisa ambil T berapapun. Kalau ngambil T-nya 0 berarti Y-nya negatif 15, X-nya 20 sama dengan yang ini. Kalau ambil T-nya 1 tinggal dimasukkan. Jadi kalau misal soalnya seperti ini, seluruh solusinya dalam T dengan T-nya itu adalah bilangan bulat gitu. Itu untuk yang problem 2.5 bagian A. Nah, thank you. Ini apa?
Ini coba di 2.5 bagian 5B. Ibu sudah translate di sini. Ada bioskop yang memasang tarif $101,8 untuk dewasa, $0,75 untuk anak-anak. Kemudian pendapatan di bioskop itu pada suatu malam itu $90. Jika data yang apa ini maksudnya? Oh, jika yang datang ke bioskop tersebut lebih banyak dewasa daripada anak-anak, maka tentukan berapa banyak yang hadir gitu. Jadi yang di soalnya ini berarti kita misal nih dewasa itu X. X itu banyak pengunjung, dewasa. Y itu banyak pengunjung yang anak-anak. Berarti misalkan pendapatan satu malam itu berarti dia punya 18, kita masukkan ke dalam sen aja ya. 18 kali dewasa ditambah kalau kita kok 18 kali 100 berarti berapa ini? 180 X, ini kali 175Y. Kalau ini kali 100 berarti 9.000 sen. Nah, ini biopentin yang diketahuinya. Terus dia bilang si yang dewasa itu, yang X ini lebih banyak daripada yang Y, dua unsur ini. Maka tentukan nilai X dan Y-nya. Coba nanti di rumah cari GCD dari 180 dengan 75. Kemudian yang kedua, bentuk, misalkan ini GCD-nya sama dengan D, bentuk D ini jadi 180X ditambah 75Y. Jadi di langkah yang kedua ini kita dapat nilai berapa X-nya, berapa Y-nya. Ini pakai langkah yang kebalikan dari algoritma Euclidean. Terus langkah yang ketiga, berarti dari situ nanti kita lihat ini D-nya berapa, kelipatan berapa dari 9.000. Nah, berarti persamaan yang ini nanti kalikan dengan kelipatannya itu. Nanti dapat X0 dan Y0. Kemudian langkah yang keempat, dapat solusi lain, X aksen, Y aksen. Langkah yang kelima, si T-nya, solusi lain ini kan berarti dalam bentuk T ya. Nanti tentukan T-nya. Supaya nanti si X aksen dengan Y aksennya ini punya hubungan seperti ini. X aksen lebih besar dari Y aksen. Gitu. Nah, ini clue untuk yang 2.5 bagian 5B. Gitu. Nanti dikerjakan, termasuk yang latihan ini juga dikerjakan. Oke, nanti tolong cek menu tugasnya. Sekian dulu kuliah kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di UTS. Gitu ya. Selamat belajar.